bisa kesampaian. Ya doanya ya kita keluarga masih berharap mudah-mudahan Kiki tenang di sana. Terus berharap mudah-mudahan ya mama sama adik aku yang bungsu mudah-mudahan bisa ngejalanin hidup lagi, enak lagi, tenang lagi. Aku juga karena aku kan sekarang tugas aku kan masih banyak. Aku masih kerja keras. Kalau ngelihat mama sama adik bungsu aku seneng, jadi aku juga kerja juga semangat. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Kesedihan dan air mata masih singgah di keluarga Mita The Virgin beserta keluarganya. Kamis 23 Oktober kemarin, Mita menggelar acara 100 hari mengenang kepergian sang adik tercinta Dimas Rizky Prianto yang meninggal dunia 16 Juli lalu akibat penyakit radang selaput otak atau meningitis. Dalam tahlilan tadi malam itu, Mita dan keluarga juga mengajak puluhan anak-anak dari panti asuhan. Lantas benarkah jika Mita telah mempersiapkan acara tahlilan mengenang 100 hari kepergian Kiki dengan mengosongkan jadwal manggungnya? Maka seperti inilah acara tahlilan mengenang 100 hari kepergian Kiki yang juga dihadiri rekan Mita, Dara The Virgin. Kita ngedoain biar makin berkah gitu sama adik-adik dari panti asuhan tadi bareng-bareng ya mah ngedoain tuh biar afdol lah gitu 100 harian biar makin tenang juga keluarga yang ditinggalin. Jadi cuman sedikit syukuran aja sih 100 harian sama nanti mungkin setahunnya terus 1.000 gitu. Jadi memang tradisi aja sih, ngikutin tradisi. Jadi memang udah di-preparein dari jauh-jauh hari. 100 hari udah gak kerasa, dan aku juga ngerasanya ya mungkin Mita atau sama Mama Emi juga mungkin udah sedikit bisa mengikhlaskan gitu. Tapi dan mudah-mudahan dengan maksudnya 100 hari ini Mama juga bisa lebih ikhlas, dari pihak keluarga juga bisa lebih ikhlas, dan supportnya sih paling paling cuma bisa nenangin aja dan menenangkan. Meski sudah 3 bulan lebih sejak sang adik berpulang ke pangkuan sang Halik, tapi tetap saja rasa rindu dan kesedihan masih saja menyelimuti hati Mita. Terlebih di 8 bulan terakhir sebelum Kiki kembali ke pangkuan sang Ilahi, Mita lah yang mengurus sendiri segala keperluan dan kebutuhan adiknya. Lantas benarkah untuk mengobati rasa rindunya itu, Mita pun rajin menyambangi makam mendiang adiknya? Kenangannya banyak banget yang pasti. Kalau yang paling berasa banget sih pas dia sakit itu ya 8 bulan kan aku benar-benar terjun langsung ngurusin. Di rumah sakit juga 2 bulan itu ya berasa banget ngelihat dia dari mulai ngedropnya sampai dia sehat. Udah lumayan keluar dari rumah sakit, terus tinggal di base camp ini di kamar. Terus tiap hari aku ketemu dia gitu. Terus lucunya dia, ya, nangisnya dia, lucunya dia, tingkah lakunya, terus ya, sampai ngangenin gitu, sampai terakhir aku nganterin dia ngangenin gendutnya dia, pengobatan, segernya dia gitu ya. Banyak sih kenangan yang bikin gak bisa lupa ya. Setiap malam misalnya lagi mau tidur Flashback ke belakang, flashback lagi. Itu mulai 41 hari udah mulai move on, udah mulai ikhlas. Tapi karena rame-rame tahlil ngedoain dia, jadi inget lagi gitu. Inget lagi gitu sama dia. Otomatis inget lagi, nangis lagi otomatis itu. Rasa tenang aja. Kalau misalnya kangen, kita pasti ke kuburan gitu. Kita sering ke kuburan Ngedoain. Minimal seminggu sekali pasti ada. Seminggu 2 kali. Seminggu sekali, seminggu 2 kali minimal pasti ke kuburan. Udah dibagiin semua. Peralatan alat-alat dia rumah sakit tuh udah dibagiin semua. Udah disumbangin, udah dikasih ke yayasan. Biar tujuannya biar dia didoain, jadi biar berkah juga. Paling sedikit aja sih beberapa barangnya aja yang masih di kamar. Tempat tidur sama lemari.
Almarhum Kiki yang dikenal sebagai sosok yang pendiam rupanya juga menyisakan banyak kenangan bagi Mita dan Dara. Lantas apa yang paling diingat oleh Mita dan Dara akan sosok Kiki? Suka jalan ya kita ya. Jalan-jalan bareng. Kita jalan bareng-bareng aja, makan, jalan, nonton. Jadi kalau kita ngulangin ke tempat yang dia ikut itu, kayak semalam kita ke tempat yang nonton itu, tempat makan. Jadi inget lagi, itu nangis lagi, inget dia gitu. Ya paling sama kalau di base camp ya kayak ini kamarnya kan di Kamar belakangnya. kan, mama kan tidur di kamar dia. Dulu kamar dia, sekarang udah berubah. Ingat barangnya dia, ngeliat apanya dia, nangis. Kalau enggak. Kiki orangnya diem gitu, diem meskipun ya. kita jalan ke mall, nonton ataupun makan gitu, diem orangnya gitu, nggak banyak ngomong. Terus kalau saya Kiki ini ya nurut gitu, makanya meskipun Kiki pendiam tapi pas ditinggalin dia udah nggak ada gitu, nggak ngerasa bahwa udah biasa, nggak pernah, malahan makin ngerasa kehilangan gitu. Mita dan keluarga memang telah berpisah raga dengan Kiki, tapi segala memori dan kenangan indah akan tetap abadi. Lantas benarkah tepat di 100 hari kepergiannya Kamis kemarin, Mita dan sang ibunda Emi Sofiana telah merencanakan membangun sebuah musola yang diniatkan khusus untuk Kiki? Dan apa yang membuat Emi Sofiana tak mampu membendung air matanya saat mengingat sang putra yang telah tiada? bangun masalah aja buat dia. Biar kita kan masih bisa makan enak, jalan ke mall. Dia kan udah nggak bisa lagi. Jadi kita hanya berdoa, berbuat baik buat dia. Itu aja. Nazar kita mama sisa hidup. Mudah-mudahan kesampaian. Nazarnya mama itu nazar mama nanti insya Allah ulang tahun mama tahun sebelum depan. setahun udah kebangun. Sebelum dia 1 tahun, sambil buat ngingetin. Mengharapkan doanya. Di Bangka itu kan orang ngaji setiap hari, seminggu sekali, orang sholat setiap hari. Jadi doa itu ngalir buat dia sama buat kita. Insya Allah mudah-mudahan sebelum 1 tahunnya tahun depan nanti bisa kesampaian. Ya doanya ya kita keluarga masih berharap mudah-mudahan Kiki tenang di sana. Terus berharap mudah-mudahan ya mama sama adik aku yang bungsu mudah-mudahan bisa ngejalanin hidup lagi, enak lagi, tenang lagi. Aku juga karena aku kan sekarang tugas aku kan masih banyak. Aku masih kerja keras. Kalau ngelihat mama sama adik bungsu aku seneng, jadi aku juga kerja juga semangat. Setelah melaporkan warga negara Australia, Alexander Patrick Morris, Jeremy Thomas dipanggil Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. Lantas apa kata Jeremy terkait sengketa villa di Bali senilai 17 miliar rupiah itu? Tersangkut sengketa sebuah villa di Pulau Dewata, Bali dengan seorang warga negara asing, Alexander Patrick Morris. Jeremy Thomas harus berurusan dengan hukum. Pasalnya, setelah melaporkan warga negara Australia ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 8 Oktober lalu, Jeremy Thomas akhirnya dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dengan dugaan penyerobotan villanya di daerah Ubud, Bali. Lantas seperti apa Jeremy menjabarkan kasusnya ini kepada pihak kepolisian? Saya itu diminta Reskrimsus Polda Metro untuk datang memberikan klarifikasi. Banyak sekali laporan yang masuk terhadap subjek dan objek yang sama. Bukan hanya dari saya. Tapi yang menjadi fokus perhatian itu saya punya. Karena ya seperti apapun langkah saya keluar masuk dari kepolisian pasti mendapatkan sorotan kan. Tentu menjadi pertanyaan gitu loh. Ada apa ya? Saya berkewajiban untuk memberikan klarifikasi. Nah, apa yang saya klarifikasi itu tidak lebih dari SP2HP yang saya dapatkan per hari ini dari Polres Gianyar. Kasus hukum yang membelit Jeremy Thomas bermula dari silang pendapat terkait siapa pemilik villa sebenarnya. Pasalnya, menurut Jeremy, ia telah membeli secara sah villa tersebut melalui seseorang bernama Rudy Marsio. WNA tersebut yang datang kepada saya meminta pertolongan bantuan hukum. Kita tolong, sempat bebas.
Dan akhirnya kami sepakat atas permintaan dia, sepakat untuk melakukan yang namanya refinancing atau restructuring aset, atau mencarikan dana yang menjadi jaminan